Salam saudara yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Saya ingin membagikan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau merenungkan firman-Mu. Berilah kami pencerahan, berilah kami hikmat dan pengertian sehingga kami dapat menikmati firman-Mu. Dan setelah itu kami dapat melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan secara khusus saya pilihkan dari Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian firman Tuhan. Ya, tema kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tema ini dan sekaligus ayat ini sengaja saya pilih ya untuk memberikan peneguhan kepada semua pendengar, kepada semua jemaat dan juga kepada saya beserta keluarga. Jadi beberapa hari yang akan datang kami akan meninggalkan gereja ini secara fisik ya, karena akan berpindah ke tempat yang baru. Sehingga saya dengan sengaja memilih tema ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, karena itu lakonilah. Perjalanan hidup kita selama di dunia ini ada batasnya. Kalau Musa berkata 70 atau 80 tahun artinya singkat dibandingkan dengan kekekalan. Penting mengetahui di mana kita sedang berada, tapi lebih penting mengetahui kemana kita akan berjalan. Maka melalui tema ini kita mau belajar beberapa hal. Pertama, pengertian berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan artinya kita mengikuti langkah atau kehendak Tuhan. Kemana Tuhan melangkah, ke sana kita mengarahkan langkah kita. Bahasa formalnya, ini bicara tentang visi Tuhan atau mengikuti kehendak Tuhan. Dalam konteks bacaan kita, Tuhan mau supaya umatnya terus berjalan sampai masuk ke tanah perjanjian dalam ayat yang ke-7. Visi itu adalah gambaran masa depan yang akan dicapai. Dan untuk mencapai visi itu, Tuhan melibatkan kita. Sama seperti Musa, Yosua, dan Kaleb, dan juga hamba-hamba Tuhan lainnya. Kedua, prinsip berjalan bersama Tuhan. Perjalanan kehidupan kita di dunia ini akan beragam musimnya dan beragam juga tantangannya. Kalau dalam perikop ini disebutkan ada sungai Yordan yang besar yang harus dilewati. Juga ada musuh-musuh dari bangsa-bangsa lain. Dan bagaimana bisa melewati tantangan? Bagaimana bisa mengalahkan musuh-musuh? Maka yang sangat penting di sini dibutuhkan adalah iman dan penyerahan diri. Memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Disebutkan bahwa Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ada penyerahan diri dalam iman kepada Tuhan. Dan satu keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai. Tapi yang kedua, perlu juga ada pengendalian diri. Dikatakan jangan takut dan jangan patah hati. Ada semangat juang dan keberanian yang muncul dari dalam hati. Jangan langsung tawar hati atau ciut ketika melihat ada tantangan di depan. Apalagi kalau baru mendengar berita saja. Jangan langsung takut dan gemetar. Akan tetapi di sisi lain, juga jangan menganggap sepele. Jangan menganggap remeh. Jangan tinggi hati. Jangan sombong terhadap semua situasi yang ada. Tapi mari tetap dengan rendah hati. Dan di dalam penyerahan total kepada Tuhan, kita percaya Dia akan memimpin semua langkah, semua perjalanan, semua pergumulan yang harus kita lewati. Yang ketiga, jaminan berjalan bersama dengan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Dia tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Amin. Itu juga harus saya yakini, kita yakini. Itu janji Tuhan. Janjinya berlaku bagi semua orang yang percaya. Sampai dengan saat ini, janji itu tidak pernah ditarik kembali. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, melakukan kehendaknya, melakukan firman-Nya, melakukan amanatnya, Dia berjanji akan menyertai. Dunia atau teman-teman
bisa meninggalkan kita. Suatu saat ia bisa berpisah dengan kita. Ya, bisa berpisah baik-baik, ataupun juga sebaliknya ada juga yang berpisah secara terpaksa. Tetapi dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Tuhan tetap peduli kepada kita. Ini yang harus diimani. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka kita pasti merasakan ketenangan, ada keamanan, ada damai sejahtera, dan kita meyakini kita akan sampai ke tujuan yang benar. Karena tempat yang paling menyenangkan sesungguhnya adalah tempat di mana Tuhan tetap hadir, menyertai dan memberkati kita. Semua dimulai dari keteguhan hati, dimulai dari komitmen kita masing-masing. Jadi mari kita berjalan bersama dengan Tuhan, karena bersama dengan Tuhanlah kita merasakan kekuatan, bersama Tuhan kita merasakan keamanan, bahkan bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan banyak perkara. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, Tuhan yang berjanji tetap berjalan bersama dengan kami, menyertai kami dalam segala keadaan. Kami percaya kepada janji-Mu, kami percaya kepada firman-Mu, bahwa kalau Engkau yang berjanji, Engkau pasti akan menepati, Engkau menggenapi. Dan teguhkanlah hati kami, supaya dimanapun kami berada, kami tetap di dalam penyertaan Tuhan. Kami tetap dapat menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Shalom.